Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Eridawati SPD MSI mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk para peserta didik tahun ajaran 2020-2021. Adapun tahun ini MPLS tahun 2020 dilakukan secara daring sesuai keadaan kita yang masih mewabahnya virus corona COVID-19. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariati SPD. Saya mengajar bidang studi IPS di kelas 71, 72, 73, dan kelas 92. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayunisa SPD. Saya guru SMP Negeri 3 Amparan Perak. Saya guru bidang studi Bahasa Indonesia. Kelas yang saya masuki adalah kelas 8 dan kelas 9. Terima kasih. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Veronica Simurat SPD. Mata pelajaran yang saya ajarkan adalah matematika dan kelas yang saya ajar adalah kelas 73, kelas 8, dan kelas 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tirza Melpa. Saya mengajar bidang studi IPA kelas 8 dan kelas 9. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Andrew Raja Gugup, SPD.
Saya adalah guru mata pelajaran Seni Budaya Keterampilan dan saya masuk di semua kelas untuk kelas 7, 8, dan 9 serta saya wali kelas pada kelas 83. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahrul Iman Manurung. Saya mengajar pendidikan agama Islam. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Pajapita. Ibu di SMP 3 Hamparan Perak mengajar sebagai guru BP. Selain itu, Ibu juga mengajar bidang studi prakarya untuk kelas 8 dan kelas 9. Selamat pagi, perkenalkan saya guru SMP Negeri 3, nama saya Asim Ariat Simamore SPD. Saya mengajar di kelas 71, 72, 73 Mapel Bahasa Indonesia dan Agama Kristen. Sekian dan terima kasih. Hai, good afternoon. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Teguh Faruqi SPDI dan saya adalah guru bahasa Inggris untuk kelas 7, 8, dan kelas 9 dan kebetulan saya menjabat sebagai wali kelas 91. See you on the class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Siragar SPDI. Saya mengajar bidang studi PKN yaitu Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas 7, 8, dan 9 di SMP Negeri 3 Hamparan Perak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hajrina Said. Saya di SMP Negeri 3 Hamparan Perak mengajar bidang studi IPA di kelas 71, 72, dan 73. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Umi SPD. Saya mengajar bidang studi IPS dan prakarya. Saya sebagai wali kelas 81. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Kartini SPD, biasa dipanggil Ria. Saya di sini mengajar sebagai guru matematika khusus kelas 71 dan 72. Selamat pagi. Nama saya Bapak Surono Nasution. Bapak adalah guru bidang studi Penjas. Ya, salam sehat untuk kita semua. Nama saya Dina Utari SPD, jabatan saya sebagai operator sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatia Safirna SPD dan saya bagian tata usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, diri saya Elma Wardinur. Saya adalah penjaga sekolah SMP Negeri 3 Hamparan Perak. Nah, itu dia tadi perkenalan terhadap bapak dan ibu gurumu, baik mata pelajaran yang dia ampuh, namanya siapa, dan di kelas mana aja beliau masuk. Dan mudah-mudahan kamu bisa saling mengenal terhadap bapak dan ibu gurumu. Baik, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu tentang pengenalan tata krama terhadap gurumu, temanmu, dan warga sekolah, sekaligus tata krama terhadap aturan-aturan sekolah. Nah, yang pertama kali adalah tata krama terhadap gurumu. Pastikan kamu yang pertama ketika menghubungi gurumu melalui handphone kamu atau Android kamu, pastikan kamu tidak mengganggu di waktu-waktu yang tertentu, tidak mengirim pesan di waktu-waktu yang dapat mengganggu bapak ibu gurumu. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan pula ketika kamu menghubungi beliau tidak menggunakan kata-kata yang kasar atau tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Yang ketiga, ketika bertemu dengan bapak dan ibu gurumu, pastikan kamu bertegur sapa, mengucapkan salam, dan bila perlu berjabat tangan atau cium tangan terhadap bapak dan ibu gurumu. Karena yang demikian itu biasanya ada nilai tambah tersendiri apabila nanti di saat evaluasi pembelajaran kamu di akhir semester. Nah, itu untuk tata krama terhadap guru. Dan pastikan ketika gurumu sedang menjelaskan, jangan pernah memotong pembicaraan beliau sebelum beliau selesai menjelaskan. Itu dia. Nah, untuk tata krama terhadap teman sebaya kamu dan kakak kelas kamu mungkin ya, atau adik-adik kamu, mungkin kamu sudah tahu semuanya bahwasanya kamu di situ tidak hanya sendirian. Kita bergabung dengan murid TK, kita juga bergabung dengan siswa-siswa SD. Jadi kita juga harus menjaga sikap kita kepada adik-adik kita dan kepada teman-teman kita yang lainnya, baik itu teman sebaya maupun kakak kelas. Dan tidak boleh saling membuli, tidak boleh saling mengejek. Jadi saat ini sudah ada undang-undangnya ya, kita tidak boleh membuli sesama teman kita. Nah, apabila kita melakukan itu, kita akan bisa dikenakan sanksi. Itu yang tata krama terhadap teman kita. Nah, yang tata krama yang ketiga adalah terhadap aturan-aturan sekolah. Sudah begitu banyak aturan sekolah mungkin yang disampaikan oleh bapak dan ibu gurumu sebelumnya.
Jadi sekolah kita adalah sekolah negeri dan menuntut bahwasanya disiplin itu perlu. Nah, ada beberapa aturan umum yang harus kamu ketahui. Yang pertama adalah terkait penggunaan pakaian. Untuk laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang ketat. Tidak juga boleh menggunakan pakaian yang pendek atau baju dikeluarkan, tidak boleh. Jadi khusus anak laki-laki menggunakan pakaian, menggunakan celana panjang berwarna biru, kemudian menggunakan kemeja putih seperti biasa. Nah, untuk perempuan sendiri, mau dia beragama Islam atau beragama Kristiani tetap menggunakan rok panjang. Sedangkan kalau yang Islam dia boleh menggunakan jilbab, sedangkan yang Kristiani tidak menggunakan jilbab, tapi tetap roknya adalah rok panjang. Itu untuk terkait dengan aturan berpakaian atau berbusana. Nah, selain aturan berbusana, terkait dengan kedatangan kita adalah jam 7.30 wajib sudah datang ke sekolah, tidak boleh terlambat. Apabila kamu terlambat akan diberikan sanksi tertentu. Jadi ada aturan-aturan yang memang harus ditetapkan. Dan untuk hari Senin sampai Kamis kita melaksanakan yang namanya sholat berjamaah. Nanti akan kita bahas lebih detail di bagian aktivitas rutin selama 1 harian. Nanti akan kita bahas. Oke, itu tadi ya untuk beberapa materi. Tadi ada materi pengenalan sudah, kemudian masuk kepada tata krama, dan nanti kita akan masuk kepada aktivitas rutin yang akan kita lakukan. Nah, untuk tata krama dan aturan-aturan tadi itu kamu akan dikenakan sanksi apabila kamu melanggarnya. Sanksi yang paling dasar adalah biasanya berupa teguran. Kemudian nanti sanksi yang kedua biasanya adalah peringatan keras, dan sanksi yang ketiga mungkin bisa jadi kamu di drop out dari sekolah apabila pelanggaran yang kamu lakukan begitu fatal. Misalnya seperti melawan guru, kemudian tawuran, menggunakan narkoba, merokok, dan lain-lain. Jika seperti itu maka itu sudah dianggap fatal dan mencoreng nama baik sekolah, dan otomatis biasanya sanksi yang diberikan adalah sanksi tegas, dan jangan sampai itu terjadi kepada kalian siswa-siswi baru. Ingat itu ya. Saat ini kita tengah dalam kondisi COVID-19 ya, kita mengalami pandemi COVID-19, dan untuk sistem pembelajaran yang akan kita laksanakan di tahun ajaran baru ini kita menggunakan sistem daring, menggunakan satu aplikasi yang disebut dengan Google Classroom.
wabarakatuh.